Selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Ibu berharap teman-teman tetap sehat dan bersemangat. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Sikap doanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami bisa bangun dengan sehat. Saat ini kami mau mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, berkati kami supaya kami mengerti dan menjadi anak yang menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci bersama Vino ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar dan dibawa ke Mesir. Di Mesir dijual lagi, dijual kepada Potifar. Potifar itu adalah pegawai raja, pegawai istana. Sekarang Yusuf tinggal di rumah Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf menjadi budak. Budak itu seperti pembantu, tapi dia harus melakukan semua yang diperintahkan oleh tuannya. Semua yang diperintahkan oleh Potifar, Yusuf harus melakukannya. Walaupun Yusuf dulu itu anak kesayangan, tetapi ketika dia berada di rumah Potifar, dia bisa mengerjakan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Potifar. Semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh Yusuf dengan baik. Yusuf juga taat kepada Tuhan. Selain dia taat, dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Sehingga Potifar sayang kepada Yusuf. Potifar percaya kepada Yusuf. Kemudian Potifar mempercayakan semua pekerjaan yang ada di rumah Potifar kepada Yusuf. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yusuf itu orangnya ganteng, cakep, sopan, dan lemah lembut. Jadi istri Potifar tertarik kepada Yusuf. Pada suatu hari istri Potifar mengajak Yusuf untuk berbuat tidak sopan. Tapi Yusuf ini orang yang taat kepada Tuhan. Dan
Yusuf diperintahkan Potifar untuk berkuasa atas pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga Potifar, kecuali istrinya. Jadi Yusuf tidak mau menuruti kata-kata istrinya. Yusuf berani berkata tidak kepada istri Potifar. Yusuf berani berkata tidak terhadap dosa. Karena Yusuf tahu permintaan istri Potifar itu adalah perbuatan dosa. Perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika Yusuf masuk ke sebuah ruangan di rumah Potifar, di situ istri Potifar masih mengajak lagi Yusuf untuk berbuat tidak sopan. Yusuf menolaknya lagi. Yusuf pergi, tapi istri Potifar mengambil baju yang dipakai Yusuf. Dia menarik bajunya sehingga Yusuf melepaskan bajunya. Istri Potifar marah karena Yusuf tidak mau diajak berbuat tidak sopan. Yusuf tidak mau berbuat dosa. Yusuf pergi karena marah. Kemudian istri Potifar bilang kepada Potifar, kepada suaminya, bahwa Yusuf berbuat tidak sopan kepada istrinya, kepada istri Potifar. Padahal tadi apa ya teman-teman? Padahal tadi yang ngajak berbuat tidak sopan siapa? Istri Potifar kan? Bukan Yusuf kan? Tapi istri Potifar memfitnah Yusuf. Memfitnah itu berkata yang tidak sebenarnya. Jadi istri Potifar mengatakan kepada Potifar bahwa yang mengajak berbuat tidak sopan itu Yusuf. Akhirnya Potifar marah sekali mendengar cerita dari istrinya. Kemudian Potifar memanggil pengawalnya untuk menangkap Yusuf. Nah, ini pengawal-pengawal Potifar menangkap Yusuf. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata fitnah atau berkata tidak sebenarnya itu bisa menyebabkan hal yang tidak baik kepada orang lain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi kita bisa belajar dari sikap Yusuf. Yang pertama, Yusuf orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga dia dikasihi oleh Potifar, dia dipercaya oleh Potifar. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bertanggung jawab. Tanggung jawab kita di rumah apa coba? Contohnya, kita bisa membantu orang tua kita, membantu papa mama kita kalau habis bermain. Setelah bermain kita kemaskan. Kita belajar dengan rajin, itu juga tanggung jawab kita. Lalu kita bantu mama membereskan tempat tidur. Nah, itu juga bentuk tanggung jawab kita di rumah. Kemudian yang kedua, berani berkata tidak terhadap dosa. Nah, kita bisa melihat Yusuf berani berkata tidak untuk berbuat dosa. Yusuf tidak mau diajak berbuat tidak sopan. Kita juga harus berani berkata tidak terhadap dosa. Contoh dosa dari cerita tadi, fitnah atau berkata yang tidak sebenarnya. Nah, kita tidak boleh berkata yang tidak sebenarnya. Kita harus berkata jujur kepada siapapun. Karena
akan ada orang lain yang menderita akibat perkataan yang tidak sebenarnya. Makanya itu dosa. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, cerita kita sampai di sini ya. Semangat menjadi anak yang bertanggung jawab dan berani berkata tidak terhadap dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dan menyertai kami. Saat ini kami mau berkata tidak terhadap dosa dan kami mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.